Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan membacakan kartu tarotnya untuk kamu yang mungkin saat ini sedang terputus komunikasi dengan si dia, dengan seseorang karena dia saat sekarang sedang ngeblokir kamu ya. Jadi melalui kartu tarot ini kita cari tahu ya alasannya dia ngeblokir kamu, bagaimana perasaan dia setelah ngeblokir kamu, dan kemudian mungkin kita akan lihat bagaimana gambaran selanjutnya hubungan kalian ini, apa yang dia lakukan gitu ya. Atau mungkin kita juga akan nanti dapat melihat bagaimana energinya kamu menyikapi, merespon situasi dengan dia ya. Oke, tapi sebelum Mari mau mulai, Mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan ini ya. Oke, baik, langsung aja kita awali dengan melihat alasan dia yang sebenarnya kenapa sih ngeblokir kamu gitu ya. Oke, baik. Kita lihat di sini. Oke ya, jadi begini, alasannya dia mungkin di saat ini dia kayak ngerasa bahwa tunggu, saya lihat dulu bagaimana. Iya, jadi begini ya, Mari rasa seseorang ini tuh takut banget ngecewain kamu sesungguhnya ya. Dia takut banget dengan segala kekurangannya dia atau apa adanya diri dia ini tuh bisa membuat kamu merasa kecewa gitu ya. Karena seseorang ini kalau Mari tangkap ini tuh kayak menilai dirimu itu tuh kayak lebih di atas dia gitu ya. Jadi kayak dia ya melihat kalau kamu tuh orangnya menarik gitu ya. Kalau kamu orangnya menjanjikan banget gitu ya untuk punya kehidupan yang baik gitu ya. Kemudian dia kayak melihat bahwa kamu itu tuh orangnya yang ini mau punya pengalaman hidup, mau punya petualangan-petualangan hidup yang seru gitu ya. Yang mungkin di sana memperlihatkan dengan jelas spirit bebasnya kamu gitu ya. Kamu orangnya yang kamu tidak bisa terlihat di matanya dia untuk dikendalikan, dikontrol. Kamu tidak bisa ditunggangi untuk memuaskan ego dirinya dia gitu ya. Sementara seseorang ini, Mari lihat mungkin dia kayak untuk saat sekarang melihat dia ini tuh bukan siapa-siapa, dia itu tuh nothing gitu ya. Dia itu tuh tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, misalnya ya, memberikan kebebasan, memberikan support kepada kamu untuk melakoni apa yang kamu senangi gitu ya. Dia di situ mungkin orangnya cemburuan gitu, tapi kamu terlihat di sini tuh orang yang punya daya tariknya tuh tinggi gitu ya. Jadi untuk saat sekarang dia tidak bisa merasa pede, kan dia selalu akan merasa dia punya rival tanding gitu ya. Nah, ketika dia punya rival tanding, dia tahu bahwa dia akan kalah. Soalnya kamu pasti akan memilih yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Sementara dia menilai diri dia sendiri itu tuh ya kayak kata Mari tadi ya, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan kamu atau kalau dibandingkan sama orang lain gitu ya. Jadi untuk menahan kamu tetap menjadi pasangannya dia, mau memprogres hubungan ini dengan dia di situ tuh ada kayak perasaan iba ngelihat kamu gitu. Harusnya kamu itu tuh pantas mendapatkan seseorang yang lebih jauh daripada dia gitu ya. Lebih sukses, lebih mandiri mungkin gitu ya, lebih percaya diri, lebih lebih serasi mungkin secara penampilan atau juga secara kualitas diri gitu ya. Dalam hal pencapaian juga bisa seperti itu ya. Kamu mungkin juga orangnya terlalu aktif, sementara dia
tidak bisa mengimbangi kamu dalam keaktifannya kamu, tidak bisa juga mendampingi kamu dalam keaktifannya kamu gitu ya. Jadi kayak seseorang ini tuh mari lihat insecure ya, untuk saat sekarang terlihat dia ini tuh agaknya insecure gitu, insecure ngejalani relationship ini dengan kamu gitu ya. Apalagi mungkin di saat sekarang untuk beberapa orang ini mari lihat dia ada pilihan ya, dia ada pilihan pria lain atau wanita lain dalam hidupnya dia gitu, dan mungkin pria atau wanita lain itu tuh dianggap lebih selevel dari dia gitu, lebih selevel dengan dia gitu, sementara kalau kamu itu kan dia anggap ada di atasnya dia ya. Nah jadi mungkin seseorang ini ya menyesuaikan diri dengan grade-nya dia gitu loh, karena dia untuk saat sekarang nggak bisa ngikutin, menyesuaikan, beradaptasi, mengupgrade dirinya dia selevel dengan kamu gitu ya. Jadi ya seseorang ini tuh mari rasa lebih memilih kenyamanan gitu ya, lebih memilih kenyamanan menjalani satu hubungan asmara dengan orang yang pantas ya, orang yang pantas menurut tolak ukurnya dia. Soalnya lagi-lagi bahwa dia ini tuh nggak pantas jadi pasangannya kamu menurut dia loh ya, menurut dia ini tuh nggak pantas jadi pasangannya kamu gitu. Jadi sebelum nanti melihat kamu kecewa gitu ya, atau sebelum nanti dia ancur-ancuran mencoba untuk konsisten saat sekarang dalam hubungan sama kamu ini, mendingan dia ngasih jarak dulu sama kamu gitu ya, ngasih space dulu gitu ya. Kayak juga mungkin di sini tuh pengen ngebebasin kamu, moga-moga di sana kamu itu tuh dapat yang lebih serasi sama kamu gitu ya, bahwa kamu itu tuh ya masuk dalam zona kepantasannya kamu juga kayak gitu loh ya. Jadi seseorang ini tuh ya ada dua yang dia pertimbangkan di sana. Satu, takut kamu kecewa banget sama dia gitu ya. Nah dari kecewanya kamu di situ juga bisa berdampak dianya malu gitu ya, dianya kayak kelihatan banget harus tahu diri gitu loh ya. Jadi kan pasti ketika misalnya mampunya dia hanya traktirin kamu makan pecel lele gitu ya. Sementara grade-nya kamu seharusnya tuh oke, makan pecel lele tetapi di resto gitu ya. Sementara kalau dia mampunya makan pecel lele di emperan misalnya, ini misal aja loh ya. Nah jadi ketika misalnya dia ngajak kamu, ayo kita makan pecel lele di emperan yuk, ya mungkin kamu mau ngikut, tapi kayak dia ngelihat mimik wajahnya kamu, gestur tubuhnya kamu, kayak merasa tidak nyaman, itu tuh jadi kayak ngingetin dia bahwa dia ini tuh miskin misalnya, dia ini tuh tak berdaya gitu misalnya, gitu ya, dia tidak berkecukupan, dia ya mengingatkan dia bahwa dia itu tuh tidak pantas menjadi pasangannya kamu misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya kamu ngajak dia, ayo nge-mall yuk gitu ya. Lah, nge-mall. Mungkin dia masuk mall itu tuh hanya sekali setahun, itu pun sampai di parkiran misalnya gitu ya. Nah, jadi tidak terbiasa, merasa canggung berbaur dalam lingkungan yang menengah ke atas gitu ya. Nah, jadi dia yang kayak gimana gitu ya. Kamunya kalau ditolak sakit hati ya, kalau ditolak ajakannya kamunya dia takut kamunya itu tuh sakit hati. Tapi kalau dia mau ngikutin kamu, yang ada dia harga dirinya gitu ya tercabik-cabik di situ, egonya dia merasa mau muntah karena tidak sanggup untuk menahan diri untuk melihat ada perbedaan yang besar antara kalian berdua. Nah kayak gitu ya. Tapi kalau ditangkap dari energi kartu ini, seseorang yang sedang kamu pikirkan ini tuh mari rasa tadinya tuh sangat cinta sama kamu, bahkan sampai sekarang ya. Walaupun dia ini tuh seperti memblokir kamu, tapi dia memblokir kamu itu tuh maksudnya bukan untuk nyakitin kamu, tapi seperti yang
ini untuk yang terbaik juga bagi kamu. Beberapa ini tuh sepertinya merasa gini loh, kamu ini kan baik di matanya dia ya. Jadi mungkin kamu itu tuh ndak akan mau untuk mundur gitu ya. Ndak akan mau untuk mundur mencari yang lebih layak untuk kamu gitu ya, gara-gara kamu sudah bersama dengan dia gitu. Nah, jadi dia itu seperti ya mau nolongin kamu gitu ya. Nolongin kamu untuk kebebasannya kamu di situ gitu loh. Ya, nolongin kamu untuk kamu bisa kembali kepada kepantasan sesuai dengan levelnya kamu gitu loh. Jadi kayak mau bikin kamu ringan ya, kayak mau bikin kamu ringan untuk memikirkan, untuk menjalani gitu ya, untuk memilih yang mana lebih cocok ke kamu gitu loh ya. Jadi di sini tuh kayak aku nggak bisa ngasih apa-apa sama kamu, aku nggak bisa ngasih sesuatu yang bikin kamu tuh happy gitu. Nah, sudahlah aku tidak bisa ngasih, maka caranya aku untuk memberikan yang terbaik untuk kamu adalah membebaskan kamu. Ya, adalah membebaskan kamu. Gitu, karena di sini ada energi dari kartu The Fool gitu ya. Kemudian di sini ada kartu The Sun gitu ya, dan kemudian di situ ada kartu The Magician gitu ya. Jadi yang aku mau ngasih kamu kebebasan untuk kamunya itu tuh jadi bisa ringan gitu menjalani hidupnya kamu. Karena soalnya kalau dengan dia ya tadi ya, dianya mau nggak mau mungkin punya dia dengan insecureannya dia ini tuh mau nggak mau tuh bisa jadi kayak rewel, kayak bawel sama kamu, melarang-larang kamu untuk menikmati hidupnya kamu gitu ya, menjalani rutinitasnya kamu, melakukan sesuatu yang kamu senangin gitu ya. Jadi dia, aduh kamu nggak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Tapi kalau dia untuk mengupgrade dirinya, bisa yakin dan percaya ke kamu, bisa mantap untuk tidak terlalu membawakan keinsecurannya dia atau bahkan melampaui keinsecurannya dia gitu ya. Dianya mungkin merasa aku belum bisa gitu ya, akunya belum mampu di situ gitu loh ya. Nah, ketika melihat kamu punya pencapaian yang luar biasa, soalnya seseorang ini tuh kayak menganggap kamu tuh calon manusia sukses, atau jangan-jangan ya memang kamu saat ini juga sudah jadi orang yang sukses gitu ya. Jadi kayak kesuksesannya kamu mungkin tidak bisa diimbangi sama dia. Apalagi kalau kamu yang lagi lihat video ini tuh cewek dan dia orang yang kamu tanya ini tuh adalah cowok. Jadi kayak ada harga diri di situ. Masa iya sih ceweknya lebih tinggi pencapaiannya daripada dia gitu ya. Dan mana lagi kalau orang yang sudah pencapaiannya tinggi, tentu pantasnya ya didampingi sama orang yang sepantaran sama kamu atau mungkin yang lebih baik dari kamu. Sementara dia mungkin kalau untuk pencapaian dia itu tuh kayak ngerasa bahwa mungkin dia nggak akan bisa sampai seperti kamu gitu ya. Nah di situ jadi kok ada seperti dia tuh merasa kebanting gitu, seperti ngerasa kebanting kalau dia ini tuh menjadi pasangannya kamu. Jadi kayak ibaratnya ya, kalau bisa dianalogikan bagaimana dia dengan kamu, mungkin dia menganggap kayak kamu tuh majikannya, sementara dia itu tuh drivernya gitu ya, dia tuh tukang kebunnya gitu ya, dia itu bibi-bibi yang bersihin rumah kamu. Kira-kira begitu ya kalau dianalogikan bagaimana caranya dia menilai dirinya dan menilai kamu di sini gitu ya. Jadi kalau mari tangkap bahwa untuk melukai kamu, tentu saja di situ tuh kejadiannya ya tidak gitu ya, terniat untuk melukai kamu dengan cara ngeblokir ini, tentu saja di situ tuh tidak gitu, sama sekali tidak ada terniat untuk nyakitin kamu dengan sengaja gitu. Karena mari lihat di sini tuh sebenarnya
itu tuh tadi sayang sama kamu, pakai hati sama kamu gitu. Jadi kalau sudah seseorang ini tuh sayang gitu ya, tak akan tega gitu, tak akan tega untuk mencederai perasaan gitu ya, mencederai perasaan. Nah di sana, dan mungkin di situ tuh kayak sebelum keinginannya kamu untuk bersama dengan dia semakin besar gitu ya, alangkah baiknya jika dengan cara ngeblokir ini itu tuh bikin kamu kayak mikir gitu, bikin kamu atau memberikan kamu waktu untuk mikir, kamu memang benar-benar tidak sudah siap bersama dengan dia gitu ya. Atau di sini tuh kayak yang kamu diajak untuk mikir tentang yang paling tepat untuk kamu, dan melihat bahwa apa yang kamu rasa ideal paling tepat untuk kamu itu tuh hampir-hampir dia pastikan gitu ya, itu tuh kayak memang tidak bisa kamu dapatkan dari seseorang ini gitu. Jadi ini tuh kayak mau ngasih dorongan untuk kamu agar kamu itu tuh membebaskan dirimu ya, tidak terbelenggu dengan dia, sehingga kehidupan yang lebih baik itu tuh bisa kamu dapatkan. Jadi seseorang ini tuh mungkin sedang belajar ya, kalau andaikan kamu akhirnya memutuskan untuk pergi dari dia gitu ya, itu bukan sesuatu yang dia sesali gitu ya, dia sedang belajar di sana ya. Itu bukan sesuatu yang dia sesali, tetapi itu adalah sesuatu kayak pemberian terbaik yang mampu dia lakukan untuk kamu, dan mau ikut bahagia ketika melihat kamunya itu tuh bahagia. Nah seperti kamu terlalu baik kalau untuk disakiti ya di mata si seseorang ini gitu. Karena pada kenyataannya ketika kamu hadir dalam hidupnya dia juga kayak punya satu pengalaman hidup yang baru gitu ya. Soalnya kamu orangnya tuh cerah, ceria gitu ya. Kamu lincah, kamu orangnya asik, menyenangkan gitu ya. Dan mungkin beberapa di antara kalian, kehadirannya kamu dalam hidupnya dia ini tuh kayak membantu dia untuk healing gitu ya. Membantu dia untuk healing, membantu dia untuk menyembuhkan diri gitu ya. Jadi kayak ya baik banget kamu, dampaknya kamu dalam hidupnya dia ini tuh kayak dampak seseorang yang sedang mengajari, kayak kamu itu tuh seseorang yang sedang mengajari dia caranya untuk menikmati hidup gitu, bahkan untuk yang kayak berkreasi, menciptakan hidup yang bahagia. Nah seperti itu, jadi kamu ini tuh dianggap seperti ya sahabat, ya teman. Mari rasa juga ini tuh seperti kayak adik kakak kalian ya, bukan hanya sepasang kekasih, tapi di mata si pasangannya kamu atau dalam perasaannya si pasangan kamu, kalian itu tuh udah melampaui gambaran sepasang sejoli gitu loh ya, bukan hanya sebatas cinta-cintaan romantis ndak jelas belaka gitu ya, tapi deep. Artinya kamu itu tuh arti dari kehadirannya kamu itu tuh dalam hidupnya dia bisa dia anggap tuh sangat deep sekali. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi untuk saat ini ketika dia ngeblokir kamu, mari nggak tahu nih apa dia sudah ngeblokir kamu hitungan udah beberapa minggu atau beberapa bulan, tetapi saat ini terlihat dianya tuh kayak sering ya mengingat kamu, sering yang kayak mengenang kalian gitu ya. Dan yang melintas dalam benaknya dia, saya rasa itu tuh lebih banyak hal-hal yang manis gitu ya, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan hidupnya dia. Nah lebih ke situ, bagaimana cantiknya kamu, bagaimana cakepnya kamu, bagaimana caranya kamu memperlakukan dia gitu. Ada hal-hal kecil tentang dirimu yang diingat banget sama si seseorang ini gitu. Mungkin hal kecil ini tuh bahkan tidak kamu notice, kayak yang hal-hal yang sederhana gitu ya, hal-hal yang kayak biasa aja kamu rasa, tetapi di situ tuh dianggap seperti satu yang sangat berkesan ya bagi si seseorang ini. Orang ini mari lihat agaknya melo-melo ya,
gaya-gayanya dia, karakternya dia, bawaannya dia ini tuh cenderung agak-agak melo. Walaupun mungkin dia ini tuh cewek, walaupun mungkin dia ini tuh cowok ya. Tapi kalau Mari rasa sifat cowoknya dia ini tuh tidak luput dari sisi feminim gitu. Jadi kefeminimannya dia ini tuh kuat betul ini kalau Mari lihat. Beda kalau kamunya mungkin lebih kayak cenderung maskulin ya. Walaupun kamu ini tuh cewek gitu ya. Ya kamu nggak tomboy, tidak. Tapi bawaan diri itu tuh kayak energinya banyak gitu ya. Sifat petualangannya tinggi gitu ya. Asik gitu, berani gitu, spontan gitu ya. Yang mungkin kadang-kadang kamu mungkin tidak peka gitu, tetapi dalam ketidakpekaannya kamu juga di situ orangnya kayak yang care, dan ketika kamu sudah care dan peduli, maka kecareannya kamu, kepeduliannya kamu itu tuh kamu tunjukkan itu tuh kayak yang memang tulus gitu loh. Ya, jadi seperti yang dia feminim, kamu maskulin, jadi di sini tuh akhirnya dia kayak ngerasa ada kecocokan sebenarnya di antara kalian. Hanya saja itu tadi, tidak sanggup dia untuk melihat ketidakberdayaannya dia dalam hubungan ini gitu ya. Tidak sanggup dia melihat dirimu yang jelas-jelas menurut dia itu levelnya ada di atas dia. Nah, kayak kita ya. Oke, baik. Kemudian kita akan lihat bagaimana perjalanan hubungan ini berikutnya. Oke, perjalanan hubungan ini berikutnya. Ya. Nah, kalau saya lihat seperti ini ya. Mungkin dia di sini itu tuh untuk beberapa saat ya. Ini nampaknya pengen memang kayak yang akan mengingatkan kamu terus. Saya rasa untuk kembali sebagai sepasang kekasih. Barangkali orang ini tuh memang agak kurang mau gitu ya. Agak kurang mau karena dia mungkin kayak nganggep bahwa dia masih tetap gagal gitu ya, masih tetap gagal untuk bisa menserasikan dirinya dia dengan dirinya kamu gitu. Jadi seseorang ini Mari lihat dia bisa akan kayak udah deh kamu cari aja yang lain gitu ya. Udah deh kamu gak usah dengan aku gitu ya, kamu dengan siapa gitu ya. Nanti dia akan seperti yang sanalah kamu cari yang terbaik lah untuk kamu. Tetap dia kayak gitu. Soalnya kamu nanti Mari lihat tidak menyerah ya dalam hubungan kalian ini. Gitu ya. Kamu tidak menyerah. Kamu kayak yang oke, mungkin kamu akan ngomong sama dia, oke, barangkali kamu punya beberapa hal yang kamu rasa memalukan bagi kamu gitu ya. Atau bahkan bikin aku juga malu. Tetapi aku nih akan menerima kamu apa adanya. Mungkin nanti kamu akan bilang kayak gitu sama pasangannya kamu ini gitu ya. Aku ini pengen setia sama kamu. Aku ini sungguh-sungguh. Aku ini tuh bukan main-main. Ada kebenaran yang aku bawa dalam hubungan kita ini. Maksudnya kebenaran yang ya aku ndak bercanda di sini gitu ya. Aku nggak bercanda. Tapi si seseorang ini ya tetap aja ada rasa tidak yakinnya dia. Ini bukannya tidak yakin pada kamu ya, tapi dia tidak yakin pada diri dia sendiri. Nah, kayak gitu loh. Jadi kayak kayak ngerasa bahwa nanti kalau dia pun dengan kamu, boleh jadi dia kayak orang ini kalau Mari lihat dia merasa dia harus menjaga marwahnya. Nah, gitu ya. Dia merasa bahwa dia harus menjaga marwahnya. Terutama marwahnya dia di depan publik, di depan orang lain gitu. Nggak? Sementara mungkin kalau kalian beriringan berjalan gitu ya, orang tahu bahwa dia adalah pasangannya kamu.
Di situ tuh mungkin dia takut kalau orang itu tuh melihat dia tuh dengan leceh gitu loh. Kayak yang aduh, nggak pantas banget itu orang jadi pasangannya si Anu gitu. Ya, jadi dia takut di situ. Sehingga akhirnya di sini ya, siapapun orang yang kamu pikirkan saat sekarang, ini tuh akan kayak udahlah kamu nggak usah tunggu aku gitu ya. Kamu jalanin aja hidupnya kamu gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa dia tidak pantas untuk didampingi sama kamu. Kalau untuk dicintai, disayangi oleh kamu, iya dia mau. Tapi kalau untuk bersanding dengan kamu gitu ya, berstatus dengan jelas sebagai pacar kah, sebagai suami kah, sebagai istri kah. Nah yang itu dia itu tuh kayak ngerasa aduh aku nggak bisa gitu loh. Aku nggak bisa. Nanti orang akan nanti orang akan menyayangkan kenapa kamu itu tuh mau bersama dengan dia gitu ya, mau bersama dengan dia yang nggak punya apa-apa. Jadi dia bilang gini, aku hanya punya cinta, aku hanya punya rasa sayang gitu, aku tak punya emas berlian, harta berlimpah gitu ya, aku tak punya spirit menikmati hidup seperti kamu gitu ya. Nah jadi kamu bukan hanya butuh disayangi, kamu bukan hanya butuh dicintai, kemudian kamu tidak boleh. Jadi gini, kamu bukan hanya butuh untuk disayangi, kamu bukan butuh untuk hanya dicintai, tapi kamu butuh juga diperlakukan dengan layak gitu. Kamu butuh juga diberikan pengalaman hidup ya yang luar biasa gitu. Karena orang baik cocoknya itu tuh mendapatkan hidup yang baik pula gitu. Sementara kalau untuk memberikan kehidupan yang baik sama kamu, dia bilang kayaknya aku ndak bisa gitu ya. Gitu. Terlalu rendah percaya diri si seseorang ini ke kamu. Gitu ya. Jadi ini tuh akan berusaha terus untuk yang mendorong kamu agar mau keluar dari lingkaran hubungan dengan dia. Sudah, kamu ndak usah membangun masa depan dengan dia, kamu ndak usah merancang masa depan dengan dia gitu ya. Kamu ndak usah kayak yang berharap apapun dari dia, karena itu hanya akan mendatangkan rasa kecewa untuk kamu. Tapi lagi-lagi kalau mari tangkap di sini tuh, kamu seperti orang yang tidak gampang menyerah ya. Kamu akan, ya mungkin kamu juga ngerti kalau seseorang ini tuh baik gitu ya. Sepanjang hubungan kalian dia memperlakukan kamu dengan santun gitu ya. Dengan apa adanya dia. Kok kayaknya dia juga berusaha yang terbaik untuk kamu. Soalnya ini saya lihat dia positif ya di matanya kamu, dan ini jelas kalau kamu juga punya cinta yang sebegitu dalamnya pada dia gitu ya. Nah jadi atas dasar perasaan tulus, perasaan yang memang cinta, sesungguh-sungguhnya cinta, di sini kamu mari lihat akan mau mencoba untuk beberapa kali berikutnya ya memperjuangkan relationship ini. Nah, kalau mari lihat di sini tuh kamu gayanya bukan seperti orang yang mengemis cinta gitu ya. Kamu kayaknya bukan orang yang udah melekat pada dia gitu. Enggak, tapi kamu hanya sedang menjujuri dirimu. Aku sayang sama orang ini. Aku cinta pada dia gitu ya. Jadi karena kamu sayang dan cinta, ya aku ingin mengupayakan untuk bersatu gitu ya, bersatu dengan orang yang aku sayang, bersatu dengan orang yang aku cinta. Nah, jadi kamu akan datang ini banyak nanti ya mencoba untuk meyakinkan si seseorang ini bahwa dia layak juga kok untuk menjadi pasangannya kamu gitu ya. Hanya mungkin dalam perjuangannya kamu ini, saya lihat di sini tuh kayaknya kamu bukannya menderita ya.
Karena ini tuh kan langkah yang tulus yang kamu lakukan ya. Jadi kamu di sini tuh terasa tidak menderita. Kamu di sana tuh tidak terasa sengsara gitu ya. Karena memang mungkin kamu mengambil keputusan ini tuh memakai akal sehat, bukan hanya kayak dorongan emosional yang berkemungkinan berubah-ubah dalam waktu yang cepat sehingga itu mengkuras energinya kamu gitu ya. Nah, tapi di sini dengan kesadarannya kamu sehingga kamu sehingga kayak energi dalam dirimu yang mau berjuang ini tuh kayak nggak ada habis-habisnya gitu loh ya, nggak bikin kamu bahkan di situ tuh defisit gitu, tidak. Nah di sana, dan kalau Mari rasa sebenarnya kamu tuh bukan gayanya ngotot ya, bukan gayanya ngotot aku harus dengan dia, aku mau dia gitu ya, nggak pakai ngotot kamu di sini gitu ya. Seperti ya gimana tuh gaya orang yang mencintai gitu ya. Jadi di sana tuh ada ajakan. Kamu bermain nanti tuh mengajak, ayolah, ayo dengan aku. Nah gitu modelnya. Kamu tidak mengintimidasi, kamu tidak menekan dia gitu ya. Karena jiwamu itu tuh tenang. Ketika kamu mendekati dia, si seseorang ini gitu ya. Atau ketika mungkin kamu bukan perjuangan dalam artian ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu ya. Tapi bisa kayak perjuangannya kamu menunggu gitu. Nah ketika menunggu ini saya rasa ya sesekali bisa mungkinnya datang rasa tidak nyaman, datang rasa tidak enak gitu ya. Tapi itu tuh tidak memakan waktu yang lama. Sebentar kemudian kamu bisa kayak akhirnya bisa damai menunggu gitu ya. Bisa kamu tenang menanti kapan dia tergugah rasa percaya dirinya untuk kembali menjalani hubungan dengan dirimu. Nah, seperti itu ya. Dan juga kan ini kan hidupnya kamu bukannya hidup yang serba berkekurangan ya. Maksudnya kamu juga tidak kurang dalam hal kebahagiaan. Kamu mampu bertanggung jawab untuk menyemarakkan hidupnya kamu. Jadi ya orang bahagia akan bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah, dengan gampang, dengan tulus. Nah, begitu ya. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan ini mari lihat ada energi dari Libra di sana, ada energi dari Scorpio, ada energi Aquarius, hadir energi dari Leo, Aries ada di sana, Gemini energinya hadir ya. Kemudian di situ ada energi dari Cancer, Pisces hadir, Sagittarius, dan kemudian ada energi dari Virgo di situ. Oke baik, semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.